Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Falangki Channel, dalam video kali ini saya akan memberikan tanggapan mengenai perkataan Abah Guru Sekumpul yang diklaim oleh sebagian orang bahwasanya kata-kata itu adalah termasuk kata-kata khurafat atau dongeng atau halu dan lain sebagainya. Di sini saya akan berusaha menanggapi perkataan Guru Sekumpul dengan berusaha untuk tidak bersuuzon atau tidak berburuk sangka kepada beliau. Karena sebagaimana yang saya sudah terangkan dalam video saya sebelumnya, bahwasanya berburuk sangka itu bukanlah ajaran agama Islam, baik kepada orang awam apalagi kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka, ya. Jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kemudian wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ini Quran surat Al-Hujurat, ya, dalam surat Al-Hujurat. Oleh karena itulah saya akan berusaha menanggapi perkataan Guru Sekumpul dan berusaha untuk tidak bersuuzon atau berburuk sangka kepada beliau, yang mana beliau telah mengatakan bahwasanya Nabi SAW datang dan mencium lutut atau dengkul dari Guru Sekumpul. Nah, sebenarnya perkataan ini pun sudah ditanggapi oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah masyhur di Indonesia ini, yaitu Buya Ar-Razi Hashim. Dalam salah satu video, beliau telah menjelaskan, beliau telah memberi tanggapan tentang perkataan Guru Sekumpul ini. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita akan mendengarkan dulu video dari Buya Ar-Razi Hashim. Ini dia videonya. Ada orang ngasih video banyak nih yang lapor ke kita. Tuan Guru, Abah Guru Sekumpul dalam pengalaman batinnya ketemu Rasulullah cium jidatnya, dengkulnya. Nggak masalah tuh, ya, nggak masalah tuh. Mencium dengkul, cium tangan, nggak ada masalah, nggak ada urusan. Itu tanda Rasulullah sayang. Ada videonya ditunjukkan, itu bukan satu dua orang yang lapor kepada saya. Ini gimana nih? Ini buktinya Abah Guru Sekumpul ini sesat ini. Katanya orang, waduh, ini orang nggak tahu ada yang lebih hebat dari itu. Ini contohnya. Sidi Syekh Ali Wafa di kitab disebutkan beliau melihat Nabi di hadapannya dan Nabi memeluknya. Kalau peluk kan udah lengkap sudah. Nah, dalam video tadi Buya Ar-Razi Hashim memberikan tanggapan terhadap perkataan Guru Sekumpul, dan beliau mengatakan dalam pengalaman batinnya Guru Sekumpul, Nabi SAW datang dan mencium lutut Guru Sekumpul, dan hal ini kata beliau tidak ada masalah. Justru itu menandakan bahwa Nabi SAW sayang kepada Guru Sekumpul. Nah, ini menurut saya adalah tanggapan yang sangat positif dari Buya Ar-Razi Hashim. Kenapa? Karena menjauhkan kita dari berburuk sangka kepada ulama. Dalam artian, beliau berusaha untuk berhusnuzon dan menjadikan orang-orang lain juga berhusnuzon kepada Guru Sekumpul. Karena kalau kita berhusnuzon atau berbaik sangka kepada ulama, maka kalau husnuzon kita salah pun tidak akan terjadi apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau kita suuzon, kita berburuk sangka, dan ternyata persangkaan kita, suuzon kita itu salah, maka nanti urusannya akan sangat panjang, ya. Urusannya akan sangat panjang nantinya. Apalagi kalau sampai membuat video terus menghina, merendahkan, mencaci maki. Ini saya nggak tahu lagi gimana nanti urusannya. Intinya sangat panjang urusannya. Yang pertama, Buya Ar-Razi Hashim mengatakan dalam pengalaman batinnya, yaitu pengalaman batinnya Guru Sekumpul, Nabi SAW datang kepada Guru Sekumpul. Nabi SAW datang kepada Guru Sekumpul. Ini yang perlu kita garis bawahi di sini.
Yang namanya pengalaman batin itu memang terjadi kadang di luar nalar pikiran manusia pada umumnya. Tapi sebenarnya ini sering terjadi kepada orang-orang soleh yang ruhaninya tinggi. Dalam artian mereka benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin karena amalan-amalan mereka yang sudah makbul indallah atau bagaimana ya, wallahu a'lam. Maka perkataan guru sekumpul, Nabi SAW datang kepada beliau sedangkan Nabi sudah wafat, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah di situ. Dan hal ini juga pernah terjadi kepada beberapa sahabat. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW pun pernah terjadi. Bahkan sering terjadi. Di antaranya kisah yang masyhur dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Beliau dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka seluruh nabi yang jumlahnya kurang lebih 124.000 nabi itu telah menunggu di sana. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, beliau langsung sholat, memimpin sholatnya para nabi. Jadi beliau jadi imam, yang nabi yang lainnya itu menjadi makmumnya. Nah padahal di situ kan keadaannya nabi-nabi yang lain itu sudah wafat, kecuali Nabi Muhammad SAW ketika itu belum wafat. Yang lainnya nabi itu sudah wafat, tapi mereka datang. Dalam artian itu adalah pengalaman ruhani bagi Nabi SAW. Jadi bisa saja seorang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, itu dipertemukan dengan orang-orang yang sudah wafat. Ya, jadi ini bukan dongeng ya. Jadi cerita guru sekumpul itu bertemu Rasulullah itu bukan dongeng. Ya, itu bukan dongeng, bukan halu. Hanya orang-orang yang nggak paham dengan ilmu ruhani saja yang mengatakan itu dongeng. Bukan hanya itu saja. Dalam suatu riwayat juga diceritakan bahwa seorang sahabat pernah bertemu dengan Nabi Ilyas. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam itu menitipkan salam kepada Rasulullah SAW. Inilah contoh pengalaman-pengalaman batin yang dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang pengalaman batin itu sering terjadi kepada orang-orang soleh. Dan termasuk diantaranya itu adalah guru sekumpul. Jadi bukan kuburan Nabi terbelah kemudian bangkit dari kubur. Yang mengatakan seperti ini mungkin mereka sering nonton film-film horor ini. Ya, mungkin mereka sering nonton film horor, ada pocong bangkit dari kubur, kuntilanak bangkit dari kubur, sehingga ketika mendengarkan perkataan guru sekumpul, mereka langsung berimajinasi, mungkin kayak kuntilanak, kayak pocong bangkit dari kubur. Nggak gitu, nggak seperti itu memahaminya. Ini adalah pengalaman batin orang-orang soleh, dan kita nggak bisa membayangkannya bagaimana. Kemudian ada beberapa orang juga mengatakan, para sahabat saja tidak pernah seperti itu. Kenapa guru sekumpul seperti itu? Apakah guru sekumpul ini lebih mulia daripada sahabat? Hai Anda yang mengatakan seperti itu, Anda mengukur kemuliaan itu dari mana? Ya? Anda mengukur kemuliaan itu dari mana? Apakah Anda mengukur kemuliaan itu dari karomah? Ya? Kalau Anda mengukur kemuliaan itu dari karomah, berarti Anda salah kaprah. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dari karomahnya. Mengukur kemuliaan orang itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya hanyalah yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena dia banyak karomah terus lebih mulia daripada yang enggak ada karomah, ya. Bukan karena dia banyak karomahnya, kelihatan karomahnya, bukan berarti dia lebih mulia daripada yang enggak kelihatan karomahnya. Bukan begitu memahami kemuliaan seseorang. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga itu orang bertakwa tapi enggak kelihatan karomahnya, tapi dia bertakwa. Ada juga orang yang takwanya itu rendah tapi kelihatan karomahnya. Tapi bukan karena karomahnya dia mulia, bukan, tapi karena ketakwaan seseorang, ya. Jadi jangan mengukur kemuliaan itu lewat karomah. Banyak sahabat-sahabat yang enggak kelihatan karomahnya, tapi mereka ketakwaannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka sahabat jauh lebih tinggi, jauh lebih di atas daripada para wali yang banyak karomahnya, yang kelihatan karomahnya. Jadi jangan sekali-kali Anda mengukur kemuliaan seseorang itu lewat karomah, ya. Jangan, tapi lewat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama akramakum indallahi atqakum. Paham ya? Kemudian yang kedua, guru sekumpul mengatakan Nabi SAW mencium lutut atau dengkul saya. Nah, Buya Ar-Razi Hashim mengatakan ini tidak masalah, karena ini adalah merupakan tanda sayangnya Nabi SAW kepada beliau. Jadi begini memahaminya. Ibarat seorang ayah punya anak yang masih bayi. Maka seorang ayah ini
karena senangnya, karena sayangnya kepada bayinya, maka seluruh tubuhnya diciumi. Mukanya dicium, perutnya dicium, dengkulnya dicium, bahkan mungkin pantatnya juga dicium. Semua ini dilakukan oleh seorang ayah karena sayangnya kepada bayinya. Maka harus diketahui, sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, apalagi kalau umat tadi betul-betul menjalankan syariat yang beliau bawa, itu melebihi sayangnya seorang ayah tadi kepada bayinya. Ya, melebihi, bahkan jauh sayangnya, lebih jauh lagi sayangnya Nabi SAW daripada sayangnya ayah tadi kepada bayinya. Maka wajar-wajar saja kalau Nabi SAW mencium lutut guru sekumpul. Maka yang mengatakan itu adalah penghinaan kepada Nabi, merendahkan Nabi, berarti dia belum paham apa yang dimaksud dengan kasih sayang. Dia belum paham apa yang dimaksud dengan kasih sayang. Dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah mencium mulut Sayyidina Hasan dan mencium leher Sayyidina Husain. Dan ini menunjukkan rasa sayangnya Rasulullah SAW kepada cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bukan penghinaan kepada Nabi. Bukan berarti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu lebih mulia daripada Nabi, tidak. Tapi karena sayangnya Nabi SAW kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan ini kata para ulama, itu juga menunjukkan isyarat kepada dua orang sahabat ini, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi SAW mencium mulut Sayyidina Hasan, itu memberikan isyarat kalau nanti Sayyidina Hasan itu akan wafat dalam keadaan diracuni. Dan ternyata betul, beliau wafat dalam keadaan diracuni. Kemudian Rasulullah SAW mencium leher Sayyidina Husain, itu memberikan isyarat kalau nanti Sayyidina Husain itu akan wafat dalam keadaan dipenggal kepalanya. Dan ternyata betul, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di Karbala. Dan mungkin saja Nabi SAW mencium lutut guru sekumpul juga itu memberikan isyarat kepada beliau. Tapi kita nggak tahu apa mana isyarat tersebut, wallahu a'lam. Jadi jelas teman-teman ya, yang mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan guru sekumpul itu adalah khurafat, dongeng, halu dan lain sebagainya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak mengerti, ya. Orang-orang tidak bisa menghargai ulama, tidak bisa menghargai orang-orang soleh, tidak bisa menghargai orang muslim. Salam aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.